Kami mengucap syukur kepadamu Allah kami yang hidup, Allah yang telah hadir di tengah-tengah kami dan siap memberkati kami. Kami mempersiapkan diri kami di hadapan-Mu, hati kami untuk mendengar kebenaran-Mu. Biarlah melalui pertolongan Roh-Mu yang tidak terbatas, membuat setiap jemaat-Mu, baik yang hadir di tempat ini maupun yang mengikuti secara online, Tuhan menolong, Tuhan memberkati mereka, memberikan pengertian kepada masing-masing jemaat-Mu, supaya mereka sadar akan keberadaan mereka, dan mereka tahu apa yang mereka perlukan selama hidup di tengah-tengah dunia yang singkat ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengar firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat kita berdoa. Mari kita membaca dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 36. Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 36. Kita akan baca secara responsoria. Kaum pria ayat genap, kaum wanita ayat ganjil. Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 36 dimulai dari kaum pria. 1, 2, 3. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam anak, tetapi anak tetap tinggal dalam surga. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka." Terima kasih. Tema khotbah kita kali ini, beritakan Injil yang memerdekakan. Ini masih ada hubungan dengan minggu lalu. Minggu lalu beritakan Injil yang menyelamatkan. Hari ini beritakan Injil yang memerdekakan. Berarti semua manusia butuh selamat, semua manusia butuh merdeka. Kenapa orang perlu selamat? Berarti dia hidup di dalam kebinasaan, maka perlu diselamatkan. Mengapa perlu merdeka? Berarti dia ada di dalam perbudakan, sehingga perlu dimerdekakan. Saudara-saudara, kita tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa pilihan. Bangsa pilihan Tuhan merasa bahwa mereka itu lebih. Bangsa ini lebih daripada bangsa manapun, karena mereka adalah umat pilihan Tuhan. Tetapi ketika Yesus hadir di tengah-tengah dunia ini, mereka tidak percaya. Umat pilihan Allah, tetapi bisa tidak percaya Yesus. Belum tentu umat pilihan percaya kepada Yesus. Jadi bangsa ini, bangsa pilihan umat kepunyaan Allah, diperbudak oleh bangsa lain. Kenapa Tuhan izinkan bangsa pilihan, umat pilihan menjadi budak bangsa lain? Biasanya kalau ini adalah anak pilihan Allah, umatnya pasti dilindungi, pasti lebih daripada yang lain. Tapi justru mengapa bangsa pilihan Tuhan tetapi bisa dikuasai oleh bangsa lain? Oleh karena umat pilihan Tuhan menimpa. Umat pilihan Tuhan, bangsa yang dipilih oleh Allah, menyembah kepada berhala-berhala. Jadi mereka menyembah berhala, Allah serahkan kepada bangsa lain.
kehidupan kita semuanya ada di dalam kekuasaan Tuhan. Kehidupan bangsa pilihannya ada di dalam otoritas Tuhan. Maka diserahkan kepada bangsa Mesir. Itu yang pertama ya. Dia diperbudak di Mesir. Bangsa Mesir ini memperbudak bangsa pilihan Tuhan selama berpuluh-puluh tahun. Kenapa? Karena bangsa ini bangsa yang tegar tengkuk. Bangsa yang sudah dipilih tetapi menyembah yang lain. Kita pun percaya kepada Tuhan. Kita ketika menjadi orang Kristen dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tetapi menyembah berhala. Sama ya. Kita sudah dipilih, dipanggil oleh Allah supaya kita menjadi pengikutnya. Maka kita dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Namun di tengah-tengah perjalanan iman kita menyembah dewa-dewa, berhala-berhala, bukan Allah satu-satunya. Jadi namanya Kristen tapi Allahnya banyak. Namanya bangsa pilihan tetapi Allah-Allah yang lain banyak. Yang dia sembah, yang dia percaya. Maka diserahkan kepada bangsa Mesir, diperbudak di sana. Kerja paksa, menderita. Kalau namanya budak, gak bisa melawan. Apa yang disuruh harus dikerjakan. Ya, awalnya dari Yusuf ya. Yusuf itu dijual oleh saudara-saudaranya ke Mesir menjadi budak di rumah Potifar. Waktu dia di rumah Potifar, apa yang diperintahkan oleh tuannya dia harus kerjakan. Suka tidak suka, senang tidak senang, tapi apa yang diperintahkan oleh Potifar dia harus kerjakan. Ini namanya budak. Yusuf adalah anak kesayangan di rumah bapaknya, di rumah Yakub, orang tuanya anak kesayangan. Tetapi sesudah dijual ke Mesir, di rumah Potifar, status berubah. Statusnya budak. Budak gak bisa manja. Budak gak bisa hidup suka-suka. Tetapi budak harus taat kepada Tuhan. Jadi orang Israel akhirnya, karena Yusuf sudah di Mesir menjadi budak waktu itu, lama-lamaan Tuhan lepaskan. Bukan Yusuf melepaskan dirinya, tetapi Tuhan melepaskan Yusuf dengan caranya sendiri. Cara Tuhan melepaskan Yusuf adalah dengan membuat Raja Firaun bermimpi. Waktu Raja Firaun mimpi, tak ada satupun yang bisa mengartikan mimpinya. Gak ada yang bisa menafsirkan mimpi. Lalu ada seorang juru minuman raja yang pernah satu tahanan dengan Yusuf, dan Yusuf pernah mengartikan mimpinya, dan mimpi itu jadi. Dia ingat, oh ada Yusuf di penjara, dia dulu pernah mengartikan mimpi saya, dan mimpi saya itu benar jadi. Lalu dipanggillah Yusuf menghadap raja. Semua ahli-ahli tidak ada yang tahu, orang-orang pintar gak ada yang tahu, tapi Yusuf orang tahanan bisa mengerti apa mimpinya. Bukan hanya arti ya, tapi mimpi raja itu apa beserta dengan artinya. Raja tidak mau memberitahu apa mimpinya, karena kalau dikasih tahu ini mimpiku, nanti tukang-tukang jampi ya bisa membuat arti asal-asalan. Maka dia nggak mau kasih tahu. Dia bilang, saya mau supaya ada di antara kamu yang tahu apa mimpi saya dan tahu apa artinya. Akhirnya Yusuf bisa mengerti, bukan oleh karena hebatnya Yusuf, tapi karena diberitahu oleh Allah. Tuhan yang menyampaikan kepada Yusuf, ini mimpi raja, ini artinya. Akhirnya disampaikan oleh Yusuf. Maka waktu dipanggil menghadap Raja Firaun, engkau bisa? Yusuf menjawab, bukan aku Tuan, tetapi Allah. Allah yang bisa.
bukan aku. Maka ketika dia menyampaikan mimpi dan arti mimpi Raja Firaun, akhirnya Yusuf diangkat oleh Tuhan menjadi penguasa nomor 2 sesudah Raja Yusuf. Jadi dia penguasa di Mesir, tetapi waktu dia menjadi penguasa, Tuhan izinkan kelaparan di Kanaan, tempat orang tuanya dan saudara-saudaranya. Kalau kelaparan berarti walaupun beli gandum gak akan pernah cukup, beli gandum gak akan cukup. Maka Yusuf katakan, tinggallah di Mesir berserta dengan orang tua kita, bapak kita dan saudara-saudara tinggal di sini. Karena kelaparan ini 7 tahun, masa panen 7 tahun, masa kelaparan 7 tahun. Jadi 7 tahun itu kelaparan berarti sangat lama ya. Maka Yusuf mengajak semua keluarganya tinggal di Mesir. Nah, awal dia menjadi penguasa, hidup mereka masih aman. Tapi sesudah Yusuf mati, saudara-saudaranya mati, ganti raja. Raja Firaun diganti oleh raja yang baru yang tidak kenal sama sekali dengan Yusuf. Akhirnya memperbudak mereka. Karena mereka takut, ini bukan bangsa kita. Nanti kalau ada musuh, mereka akan sepakat dengan musuh untuk melawan kita. Mari kita habiskan mereka. Mari kita bunuh anak laki-laki yang lahir. Ya, mari kita suruh kerja paksa supaya mereka menderita. Jadi mereka sangat menderita di bawah tekanan perbudakan di Mesir ini. Yang kedua, saudara, sesudah di Mesir diperbudak, mereka juga diperbudak di Babel, ya. Di Babel ini juga dibuang dari Kanaan ke Babel karena hal yang sama, karena mereka juga menyembah berhala-berhala. Jadi jangan menganggap berhala itu mainan, jangan menganggap berhala-berhala itu hal yang biasa. Itulah yang dibenci oleh Tuhan. Dalam bentuk apapun berhala kita, itu yang paling dibenci Tuhan. Sehingga Keluaran pasal 20 mengatakan bahwa Tuhan akan membalaskan kepada keturunan 3 dan 4 dari orang-orang yang membenci aku. Kenapa dikatakan membenci? Orang yang menduakan Tuhan sama dengan membenci Allah. Ya, siapa istri menduakan suaminya, berarti dia benci pada suaminya. Kalau dia sayang, gak mungkin diduakannya. Demikian sebaliknya, siapa suami menduakan istrinya, berarti dia benci dengan istrinya. Kalau dia sayang, gak akan mungkin dia menyakiti hatinya. Demikian halnya dengan kita. Kalau kita katakan aku mengasihimu Tuhan, lalu kita buat Allah kita yang lain, Tuhan katakan apa? Apa buktinya? Mana buktinya engkau mengasihi aku? Sementara mulutmu mengaku percaya padaku, mulutmu mengaku engkau mengasihi aku, tetapi yang engkau sembah adalah berhala-berhala, berhala modern. Ya, berhala modern itu banyak sekali. Bukan berhala kayak zaman bangsa Israel ya. Kalau berhala di zaman bangsa Israel banyak dewa-dewa, banyak patung-patung. Tapi kita zaman sekarang, berhala kita adalah berhala zaman modern. Kalau sudah handphone nomor 1 lebih utama daripada Tuhan, sudah itu berhala kita. Ini namanya berhala modern. Tanpa HP dia tidak bisa hidup. Tanpa Tuhan dia berani hidup. Ini namanya berhala zaman modern. Kalau tanpa Tuhan kita nggak bisa hidup loh. Tapi sekarang banyak orang kalau tanpa HP dia nggak bisa hidup. Tapi tanpa doa dia bisa hidup. Tanpa ibadah dia bisa hidup. Berarti sudah bergeser Tuhannya, bergeser Allahnya. Maka yang paling sering dibaca adalah handphone, WA dan sebagainya. Alkitab paling ada sekali seminggu. Itu pun di gereja karena disuruh baca. Tapi di rumah gak seperti baca handphone kita.
Handphone melekat dengan diri kita. Mengapa bukan ini? Inilah yang memberi kehidupan. Yang lain itu adalah menarik kita untuk jauh dari Allah. Tapi kalau firman menarik kita untuk melekat kepada Allah. Ini namanya berhala zaman modern. Jadi mereka dibuang ke Babel. Dan juga orang Romawi, kerajaan Romawi itu menguasai mereka. Sehingga mereka tidak bebas dalam berpolitik. Mereka tidak bebas. Ingat waktu Yesus ditangkap dan disalibkan, siapa yang menjatuhkan hukuman? Kerajaan Romawi, bukan orang Israel. Itu namanya mereka di bawah kuasa. Mereka dikuasai oleh kerajaan Roma waktu itu. Maka yang menjatuhkan hukuman kepada Yesus yang adalah orang Yahudi, keturunan Yahudi, Romawi. Kerajaan Romawi. Pilatus yang menjatuhkan hukuman. Salibkan dia. Salibkan dia. Ingat ya, berarti bangsa ini banyak diperbudak. Padahal dia adalah bangsa pilihan Allah. Tapi diizinkan Tuhan diperbudak oleh bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah. Tuhan izinkan itu. Kita pun kalau menyimpang, bisa orang penjahat membuat terjadi hukuman kepada kita. Kita orang beribadah, tetapi tidak hormat kepada Tuhan. Bisa Tuhan datangkan musuh kita dari penjahat-penjahat. Dari orang yang tidak beribadah. Akan menghantam kita. Supaya kita bisa berbalik kembali kepada Allah. Maka seringkali orang bertanya begini. Kenapa enggak Tuhan musnahkan aja setan ya? Ya kan gitu ya. Pernah ada pertanyaan dalam hati. Kok Tuhan enggak musnahkan aja setan? Kan setan yang mempengaruhi kita untuk berbuat dosa. Saudara tahu, waktu kita berbuat dosa, dari hati kita muncul, dari pikiran kita muncul. Enggak semuanya oleh karena setan, ya. Tapi ada juga dipengaruhi oleh setan. Ada oleh karena setan, ada oleh pikiran kita. Tetapi ingat bahwa Tuhan izinkan ada setan supaya dengan adanya setan yang mengacaukan kehidupan kita, yang membujuk kita untuk berbuat dosa, kita cari tempat aman. Kita cari tempat berlindung, bersandar, bergantung, meminta pertolongan. Kalau nggak ada ketakutan, orang nggak cari perlindungan. Kalau aman nyaman aja hidup ini, orang nggak akan cari itu, ya. Semua aman kok. Cari apa? Udah nyaman kok, cari apa lagi? Maka Tuhan izinkan ada gelombang ya, supaya kita bisa mencari perteduhan, perlindungan ya dari Tuhan. Jadi bangsa Israel ini adalah bangsa yang diperhamba secara jasmani oleh bangsa-bangsa lain. Lalu secara rohani, mereka juga gak ngerti. Ya, mereka juga nggak tahu secara rohani, maka mereka katakan ayat 30 berapa tadi yang mengatakan 33 ya. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Coba kita baca bersama-sama 33. 2 ya. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Mungkin kita ganti kalimatnya. Kami adalah orang Kristen. Kan gitu ya. Mereka adalah keturunan Abraham. Kita adalah orang Kristen. Kami adalah orang Kristen. Dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau berkata kamu akan merdeka? Bisa? Jadi keturunan Abraham gak jaminan merdeka. Keturunan orang Kristen gak jaminan merdeka. Kenapa? Jawabannya di bawahnya.
ayat 34 ya. Kita baca dengan suara yang kuat. 2, 3 ya. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Bangsa Israel tidak sadar dia adalah diperbudak oleh bangsa-bangsa lain. Padahal sudah terjadi, tapi tidak sadar. Orang Kristen juga diperbudak oleh dosa, tapi tidak sadar. Dari mana kita tahu kita diperbudak dosa? Tuhan Yesus katakan, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Siapa di antara saudara yang tidak pernah berbuat dosa? Ada satu orang saja yang tidak pernah berbuat dosa? Saya berbuat dosa, maka saya adalah hamba dosa. Saudara, hamba. Saudara-saudara semua adalah hamba Tuhan. Ya, kita semuanya sudah berdosa ya. Setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Gak tergantung banyaknya dosa. Tetapi satu dosa saja pun, kalau sudah pernah buat, itu hamba dosa namanya. Berarti tidak ada yang terlepas dari hamba dosa, karena semua kita adalah keturunan Adam dan Hawa. Kalau nenek kita sudah berdosa, maka semua keturunannya ikut berdosa. Marga Sinaga akan mewariskan marganya kepada anaknya dan cucunya, Noah Sinaga. Gak pernah Noah minta, tapi warisan. Kan gak pernah, kasihlah margamu opung. Kan gak gitu ya. Iya, aku bayar pun opung. Gak bisa. Bukan karena itu, tapi oleh karena warisan. Ya, marga Hutapea mewariskan Boru Hutapea, marga Hutapea. Marga Sembiring mewariskan Boru Sembiring, marga Sembiring. Gak pernah saya minta saya lahir Boru Sembiring. Gak pernah. Siapa yang pernah minta dia marga itu dan boru itu? Aku nanti lahir marga inilah. Aku nanti lahir di tengah-tengah keluarga Karo lah, di tengah keluarga Toba lah. Nggak ada. Mungkin pernah kita kalau disuruh minta pilih, mungkin kita pilih aku maunya lahir di Inggris. Ya, nggak perlu lagi belajar Inggris. Langsung bisa kan gitu ya. Ini harus belajar mati-matian. Ya, itu kalau bisa dipilih. Tidak ada yang bisa memilih. Maka kita lahir di tengah keluarga kita, suku kita, itu namanya warisan. Warisan yang diberikan oleh Allah. Kita lahir melalui Adam dan Hawa juga warisan. Gak bisa ditolak. Berarti apa yang diwariskan Adam? Bukan Taman Eden. Tapi yang diwariskannya adalah dosa. Terimalah itu ya, dengan senang hati. Karena itu yang diwariskan Adam. Kalau marga bapak kita mungkin ada diwariskannya ladang ya, sawit dan sebagainya. Tapi Adam gak ada mewariskan ladang dan Taman Eden, karena itu sudah dirusak oleh dosa. Maka yang diwariskan adalah dosa. Sampai hari ini semua manusia yang hidup dalam dosa, berarti semua hamba dosa. Ya, semua orang dan semua bangsa diperhamba oleh dosa. Inilah dosanya saudara, inilah kita. Walaupun kita tegak jalan gini, sebenarnya kita diperbudak dosa itu begini. Kita nggak lihat. Pada faktanya kita bongkok. Walaupun masih bisa jalan tegak, tapi dosa itu membuat kita tunduk taat, mengikuti apa yang dimaui oleh setan, apa yang dimaui oleh dosa. Itu artinya hamba, budak. Senang tidak senang kita lakukan, itu budak. Suka tidak suka kita kerjakan, itu budak. Pasti saudara gak suka memarahin istri, tapi sering dimarahin kalau gak enak makanannya. Kok asin kali kok buat? Padahal tadi bukan sengaja dia asinnya. Dia pikir belum ditaruh garam, taruh lagi sekali lagi, akhirnya keasinan. Ya, tapi sering sekali apa yang kita tidak mau lakukan, itu kita lakukan karena kita diperhamba oleh dosa.
Kalau kita seperti ini, nunggu apa ini? Menurut saudara, kalau kita diperhamba oleh dosa, nunggu apa? Nunggu warisan. Nunggu warisan, ya. Warisan dosa ada upahnya, ada upahnya loh. Upah dosa ialah maut. Jadi orang yang berjalan di dalam perhambaan dosa, dia akan berjalan menuju upahnya maut. Suka nggak suka saudara akan berjalan ke sana. Mau tidak mau harus terima. Tak bisa tidak. Ya, harus terima menjadi upah dosa adalah maut karena kita hamba dosa. Semua orang dan semua bangsa diperhamba oleh dosa. Jadi walaupun saudara lahir di Inggris, saudara akan orang berdosa. Lahir di Amerika, orang berdosa. Lahir di Australia, orang berdosa. Lahir di India, orang berdosa. Jadi mau lahir di mana? Lahir di Indonesia karena sudah lahir kan gitu ya. Lahir di Indonesia, tapi status sama. Dimanapun lahir, statusnya sama karena semua keturunan Adam dan Hawa. Jadi orang India pun keturunan Adam, orang Afrika pun keturunan Adam, sama status kita ya. Setuju? Setuju nggak setuju? Harus setuju ya. Kita lanjutkan. Nah ini orang yang berbeban berat tadi oleh karena pikul dosa ya. Orang yang pikul dosa semakin hari semakin banyak dosanya, semakin berat hidupnya, apalagi semakin dekat ke kuburan, ya kan? Maka banyak orang kalau udah semakin tua semakin takut mati, karena makin banyak beban dosanya yang belum diselesaikan. Mana bisa bawa dosa ke sana? Pikul dosa ke sana ya dicampakkan malaikat kan gitu ya. Sini gak ada dosa katanya. Maka harus selesai dulu sebelum pulang. Jadi jangan berani pulang sebelum selesai dosanya. Selesaikan dulu. Ya. Ini adalah jalan keluar. Makanya beritakan Injil yang memerdekakan. Apa Injil itu ini? Kematian Kristus adalah Injil yang bisa memerdekakan orang yang diperbudak dosa. Orang yang diperhamba hanya Injil obatnya. Kalau sakit kepala, Paramek obatnya. Kan gitu ya. Tapi kalau sakit dosa, Injil obatnya. Jadi cari pun ke toko obat, apotik, gak akan ketemu. Cari kemana-mana, gak akan dapat. Karena obat satu-satunya adalah Injil. Injil kekuatan Allah. Masih hafal? Roma 1 ayat 16. Ya, hafal ya. 1, 2, 3 ya. Injil, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan semua orang, baik Yahudi maupun Yunani. Ya, artinya itu baik bangsa pilihan maupun yang bukan pilihan. Kita ini termasuk bukan pilihan. Tapi kita diselamatkan oleh Injil. Injil adalah kekuatan Allah yang memerdekakan dari perbudakan dosa. Maka ibu ini sudah percaya. Bukti dia percaya, dosanya sudah diletakkannya di bawah kayu salib. Lalu saudara sudah percaya? Sudah. Tapi dosanya pikul terus kan gitu ya. Sudah percaya? Ya sudah. Ngalele ngawapor saya. Ngondekak. Kan gitu ya. Udah lama aku percaya, tapi pikul terus dosanya. Gereja pikul, pulang gereja pikul, tidur pikul, kerja pikul, maka kemana-mana berat. Kemanapun pikul dosa. Walaupun jalan-jalan ke swalayan kalau pikul dosa beratnya. Iya, karena swalayan dia, yuk kita healing katanya. Tapi sambil healing sambil pikul dosa, ya kan? Maka pulang-pulang bukan healing, tapi pening. Karena bersama dosa dia healing kan gitu ya. Pulang-pulang tetap bawa dosa, tetap pusing kepala. Karena uangnya yang habis. Kalau nggak tadi pergi nggak habis uangku gitu ya. Ini sudah habis, makin pusing. Jadi kalau kita terus pikul, walaupun kita berkata, aku sudah percaya, namun dosanya terus dipikul, itu tidak benar.
berarti itu belum merdeka. Sama halnya dengan keturunan Abraham. Orang Israel keturunan Abraham, tapi diperbudak bangsa Mesir, diperbudak bangsa Babel, diperbudak kerajaan Romawi. Ya, orang Kristen adalah orang percaya, tapi kalau tetap pikul dosa, maka kita belum merdeka. Jadi bukan sudah mereknya Kristen sudah merdeka, belum. Bukan mereknya yang dilihat Tuhan, tapi kapan kamu percaya Injil yang memerdekakan kamu. Itu yang paling penting. Injil itu kekuatan Allah yang memerdekakan. Kalau Injil aku percaya, maka dosaku yang membuat aku berat, ku letakkan. Ya, ini sudah diletakkannya, maka dia benar-benar merdeka. Yohanes pasal 8 ayat 36 kita baca bersama-sama. Ayat 36. 2, 3, ya. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka. Ya, bangsa kita aja itu semboyannya kan. Sekali merdeka, tetap merdeka. Kan kita jaga kemerdekaan. Nah, kita pun demikian. Injil kekuatan Allah memerdekakan kita. Sekali kita dimerdekakan, tetap merdeka sampai kita pulang ke sorga. Tidak ada lagi yang bisa mengikat kita. Karena kita sudah dimerdekakan oleh kekuatan Allah itu sendiri. Yang tidak caranya. Hanya Allah yang punya kekuatan yang melebihi segalanya. Kalau kita di bawah setan, tapi Tuhan di atas segalanya yang mampu memerdekakan kita dari kuasa setan. Sehingga ketika merdeka, sekali merdeka, tetap merdeka. Sebelum merdeka, jangan mau pulang. Ya, jangan pulang sebelum dimerdekakan oleh Injil. Ciri-ciri merdeka, supaya saudara bisa evaluasi ya. Saya udah lama Kristen, apakah saya udah merdeka atau masih budak gitu ya. Ciri-ciri merdeka itu terlepas dari hamba dosa, merdeka atau bebas melakukan kebenaran. Sejak kapan kita terlepas dari perbudakan dosa? Mengerti maksudnya perbudakannya? Perbudakan itu artinya mau melakukan yang benar dan baik, tapi tidak mampu. Sehingga apa yang disuruh oleh dosa, itu yang terus kita kerjakan. Tapi orang yang telah merdeka, dia telah bebas. Bebas dari hamba dosa, bebas dari perbudakan dosa, dan merdeka melakukan kebenaran. Contohnya sekarang, saya ingat dulu bahwa kalau orang Indonesia sebelum merdeka, takut sekali jumpa sama orang Belanda. Ya, takut sekali. Kenapa? Karena dijajah. Maka kalau ada orang Belanda datang, jumpa dengan orang Indonesia apa? Yang dikata, tabib tuan gitu ya, hormat gitu. Karena dia yang memperbudak kita. Tapi sesudah merdeka, apakah ada orang Indonesia bilang tabib tuan sama orang Belanda? How are you? Kan nggak ada lagi ketakutan berbicara apa adanya. Karena kita benar-benar merdeka. Jadi kalau kita juga merdeka dari dosa, kita tidak takluk lagi di bawah kuasa dosa. Tapi kita bisa katakan, tidak. Mari, dulu kan kita sahabat. Sini, kita kerjakan lagi yang dulu. Tidak. Udah ada kekuatan untuk mengatakan, tidak. Itu dulu. Tapi sekarang, tidak. Aku sudah dimerdekakan. Aku mau melakukan kebenaran Allah. Pasti ada juga pancingan. Pancingan untuk melakukan apa yang pernah kita lakukan sebelum merdeka. Tetapi ada kekuatan untuk melawan itu. Kalau saudara melawan, saudara menang. Tapi kalau saudara iakan, saudara kalah. Itu artinya ya. Merdeka itu artinya ada kemampuan untuk melakukan kebenaran yang sesuai dengan kehendak Allah. Itu merdeka. Tapi orang yang diperhamba atau orang yang diperbudak, memang dia tunduk kepada dosa. Nggak ada kekuatannya untuk melawan. Tidak mampu melawan, tidak mampu lepas. Sehingga tiap-tiap hari melakukan dosa. Jadi kalau dosa ditabung ya, akan berbuahkan maut.
Kalau kebenaran ditabung, akan berbuahkan mahkota kemuliaan. Jadi saudara hidup menabung. Nah, tabungan saudara yang mana? Kan gitu ya. Nabung dosa atau nabung kebenaran? Kalau kita menabung kebenaran, hasilnya kemuliaan. Kalau menabung dosa, hasilnya maut. Itu pasti. Tidak ada yang terlepas. Semua manusia adalah hamba dosa, maka semua manusia perlu dimerdekakan oleh Injil. Itulah pribadi Yesus. Tidak ada yang bisa memerdekakan selain Injil, selain Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu adalah kekuatan Allah yang dapat memerdekakan setiap orang yang percaya. Kalau kita percaya kepada Injil, maka kita seperti ini. Inilah Injil, inilah Yesus yang sudah melepaskan manusia dari tawanan dosa. Kalau orang tawan begini, nggak bisa melakukan apa-apa yang sesuai dengan keinginan tuannya, keinginan Tuhan. Tapi kalau kita sudah dimerdekakan oleh Kristus, kita merdeka melakukan kehendak Allah. Jadi sejak kapan kita melakukan kehendak Allah? Kalau belum pernah, berarti masih budak. Kan itu ciri budak ya. Ciri budak, nggak ada kekuatan melakukan kehendak Allah. Ada kerinduan tapi tak terlaksana. Ada kemauan tapi nggak tercapai. Karena masih di bawah tawanan iblis. Maka Kristus satu-satunya yang mampu melepaskan kita dari tawanan iblis, tawanan dosa, dan kita benar-benar merdeka melakukan kehendak Allah, merdeka berhenti dari dosa, melawan dosa. Ada kekuatan. Jadi sebenarnya kalau saudara sudah percaya Injil, saudara punya kekuatan untuk melawan. Tapi mengapa ada orang kalah? Ada orang percaya tapi kalah. Kenapa? Karena dia nggak bawa senjatanya. Dia perang tapi tinggal senjatanya di rumah. Kalah. Kalau kita sudah diberi perlengkapan oleh Allah, kita harus pakaikan. Tidak bisa beriman begitu saja. Tapi beriman, pakaikan kekuatan Allah, pakaikan firman Allah menjadi senjata kita. Supaya kita berkemenangan terhadap musuh. Ya. Jadi orang percaya bukan berarti tidak ada lagi peperangan, aman, bukan. Sudah percaya, sudah merdeka, masih diperangi. Supaya kita noleh ke dia, kita mengikuti dia. Tetapi sebenarnya orang yang merdeka itu ada kekuatan untuk menang. Pakaikan kekuatan yang Allah berikan supaya kita tetap berkemenangan. Kalau kalah, malu. Kalah malu. Makanya kalau tentara perang lalu pulang kalah, pasti dia nggak berani tegak berdiri, pasti merunduk dia. Saudara orang percaya kalah, malu di hadapan Tuhan. Maka kenapa muka kita nggak berani kita tunjukkan? Karena kita kalah. Tapi kalau ada kemenangan waktu peperangan, pasti kita berani. Aku berkemenangan. Walaupun diserang oleh setan, aku pakaikan kuasa yang Allah berikan, aku berkemenangan. Bukan berarti aman-aman, saudara ya. Udah percaya aman, nggak ada lagi peperangan, nggak ada lagi rintangan, bukan. Tetap ada sampai kita pulang. Tetap kita diserang oleh musuh sampai kita kembali menghadap Allah. Di surga baru nggak ada lagi peperangan. Kalau di bumi tetap ada. Tapi ada kuasa untuk menang. Ada perlengkapan senjata yang sudah diberikan kepada orang percaya, membuat kita berkemenangan. Tapi orang yang belum merdeka, Kristus jawabannya. Itulah obat bagi saudara untuk memerdekakan dari tawanan dosa. Ketika saudara beriman kepada Yesus, saudara benar-benar merdeka untuk melawan dosa, merdeka untuk melakukan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, untuk firman-Mu yang membuka pikiran kami, bahwa semua keturunan Adam dan Hawa adalah hamba dosa. Karena itu yang diwariskan kepada kami.
tetapi Engkau datang dari sorga untuk membebaskan kami dari perbudakan dosa. Injil adalah kekuatan Allah, memerdekakan kami dari tawanan dosa. Biarlah hati kami tertuju kepadamu, melihat jalan keluar yang Engkau berikan kepada setiap orang yang percaya dan menerima Engkau, supaya kami benar-benar merdeka melakukan kehendak-Mu selama kami hidup di tengah dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.